接下来，让我们一起奏响这死亡的乐章。 Cerita diawali pemimpin sekte yang menyambut kedatangan militer negara Yan. Di sana pemimpin sekte memperlihatkan dahsyatnya fluktasi kepada semua orang. Ternyata fluktasi tersebut menyebabkan penduduk desa menjadi seperti zombie yang tak bisa mengendalikan dirinya sendiri maupun akalnya. Tentu melihat hal itu, Suju sangat terkejut serta zombie-zombie itu dikendalikan oleh pemimpin sekte untuk menyerang kelompok militer tim Zou, dan pertarungan pun dimulai. Ketika Suju sedang bersembunyi, tiba-tiba ia dikejutkan adanya zombie di belakangnya. Untungnya Zou memperingati Suju untuk menyingkir dari tempat itu. Kemudian Xiami dari kejauhan menembak para zombie yang menyerang anggota rekannya. Melihat hal itu, pemimpin sekte tak akan membiarkan Xiami menghalangi penyerbuannya dan langsung menyerang Xiami. Mengetahui dirinya sedang terancam, Xiami pergi menghindar menjauhi pemimpin sekte. Namun usahanya pun sia-sia karena pemimpin sekte masih terus mengejarnya. Di saat Xiami tertangkap, pemimpin sekte melancarkan serangannya di hadapan Xiami. Untungnya Xiami tertolong oleh Zou dan memberitahu kekurangan teknik iblis kepada Xiami yang cuman bertahan selama 5 menit. Mau tidak mau mereka berdua harus membereskan pemimpin dari sekte iblis. Mendengar perintahnya Zou, Xiami siap melakukan tugasnya tersebut. Di sisi lain, Suju sedang dikejar oleh sekawanan zombie. Ketika hendak kabur, Suju dihadang oleh satu zombie yang mengharuskan dirinya berhadapan dengan zombie itu. Bukannya dilawan balik, Suju malah asik-asiknya berdansa bersama zombie tersebut di tengah-tengah pertarungan antar iblis jahat.我竟然当了逃兵，我现在该怎么做？ Di saat Suju lari kabur dari kejaran satu zombie, ia sempat berpikir mengenai dirinya yang seorang pecundang. Bagaimana tidak, seharusnya prajurit seperti Suju membantu melawan zombie tersebut. Tapi bukannya dilawan, Suju malah kabur dari kejaran zombie dan itu hanya satu zombie yang mengejar Suju. Tiba-tiba Suju jatuh terpeleset dari atas atap. Tentu sekumpulan para zombie berdatangan mengejar Suju. Selanjutnya kita diperlihatkan Zou yang sedang berhadapan melawan pemimpin sekte, dan pemimpin tersebut merupakan kultivator pembentukan inti lapisan 3. Di sini Zou berharap kalau dirinya bisa menang melawan pemimpin sekte iblis secara bersamaan. Tapi ada satu kendala yang harus mereka hadapi, yaitu para sekumpulan iblis zombie berada di ranah pemurnian energi lapisan 9. Jelas rekan anggotanya pasti pada kesusahan melawan mereka. Apalagi zombie-zombie itu tidak bisa ditaklukkan sepenuhnya, cuman bisa menghancurkan kepalanya layaknya zombie di film luar. Ketika Zou sedang bengong memikirkan rekannya, ia terkena pukulan dari pemimpin sekte, lalu menyerang balik sambil menahan rasa sakit di bagian perutnya. Mengetahui kondisinya tidak memungkinkan, Zou menyuruh para rekannya pergi meninggalkan tempat ini. Tapi pemimpin sekte iblis tak mau membiarkan mangsanya kabur begitu saja. Lalu ia langsung memasangkan sebuah formasi besar iblis darah. Jelas membuat Zou takut dan bergegas memerintahkan Xiami membawa rekannya keluar dari formasi ini. Di sisi lain, Suju yang sedari tadi dikejar oleh satu zombie akhirnya bisa lolos, sekaligus kabur meninggalkan rekan militernya. Setelah itu Alan bertanya mengenai formasi besar iblis darah kepada Xiami. Rupanya formasi ini merupakan teknik jahat kuno yang mengharuskan para korbannya dijadikan sebagai tumbal ritual untuk memanggil iblis kuno, yaitu Lord Iblis, dan dinding formasi ini hanya bisa dihancurkan dari luar saja. Pada saat itu juga Zou menyuruh rekannya tetap fokus dengan tugasnya masing-masing sambil memikirkan cara untuk menghancurkan formasi ini. Seandainya ada seseorang dari mereka yang berada di luar formasi, pasti akan mudah untuk dihancurkan. Namun sayangnya mereka masih berada di dalam kubah formasi
formasi ini. Kalaupun mau menghancurkan formasi iblis dari dalam, setidaknya mereka butuh kultivator 3 tingkat untuk menghancurkan formasi tersebut. Apalagi Zou menggunakan metode rahasia sekalipun pasti sangat mustahil untuk menghancurkan kubah formasi iblis. Mengetahui Zou sedang bimbang, pemimpin sekte menyuruh dirinya bergabung mengabdikan diri kepada Lord Iblis. Tentu ajakannya ditolak mentah-mentah oleh Zou dan langsung melancarkan serangannya kepada pemimpin sekte iblis, serta memerintahkan Xiami mengirimkan pesannya kepada pemimpin Qiu Shuang supaya para zombie itu ditembak saat keluar dari formasi iblis. 快给车队发紧急信息，让他撤离群众，尽快调派高手前来狙击血魔。明白。队长，苏兄已经脱离战场，不在阵法之内。能逃一个是一个，他这般天赋。 Tanpa disengaja, Xiami melihat Suju yang berhasil keluar dari kubah formasi iblis dan langsung melaporkan kepada Zou. Melihat Suju berhasil keluar, Zou merasa beruntung karena Suju memiliki bakat luar biasa, tak seharusnya ia mati sia-sia. Lalu Xiami menyuruh Suju pergi meminta bantuan kepada Qiu Shuang. Akan tetapi di hati kecilnya Suju, ia merasa tak tega meninggalkan rekan satu timnya. Walaupun begitu, Zou menyemangati rekan-rekannya untuk berjuang melawan pemimpin sekte iblis hingga titik darah penghabisan. 对，找球队，去找球队救援。可我儿真走了，他们怎么办啊？无法阻止阵法运转，多杀几个魔人也是好的。燕国战士岂是坐以待毙之徒？你们怕死吗？不怕。